Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampean. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak, ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok. Ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, menyuruh saya ke neraka saya semangat. Supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka. Ya sudah di surga saja. Ya, makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka. Ya enggak Gusti. Sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolah. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolah? Ya Allah, ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar. Yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahih Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal. Diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini. Fa wallahi la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan manggal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau enggak sanad enggak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi. Bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosa. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang enggak tahu cerita Suraqah? Orang yang niatnya bunuh Nabi ditobati Allah. Siapa yang enggak tahu cerita Khalid bin Walid? Orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud.
Khut juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah, pasti itu. Kalau yang nginjak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama Abahnya Gus Zofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya. Umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya. Kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima. Tapi efek negatifnya gini. Jangan-jangan enggak diterima. Lalu kalau enggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya jangan-jangan enggak diterima. Kalau enggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu enggak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abul Hasan Asyadzili begini. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Woi, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi enggak pernah sujud. Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu enggak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang enggak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Sehingga pikirannya Abul Hasan Asyadzili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu enggak perlu terganggu diterima apa enggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abul Hasan Asyadzili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu jangan-jangan kamu enggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesat. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses ya. Betul. Karena perasaan saya itu sudah sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya? Pernah Gusti. Hafal tidak. Tapi kan keren pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak. Kok hafal lagu dangdut? Nah, itu pusing sama jawabnya. Tapi kalau santri saya pernah ngapalkan? Pernah Gusti. Di mana di Guswa? Hafal enggak? WD saja enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak memihak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berambak. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan Asyadzili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena hikam adalah
murid Abul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abul Hasan apa? Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampean ingin tahu cara berpikir Abul Hasan Asyadzili itu ngaji hikam. Karena hikam itu cucu muridnya Abul Hasan apa? Asyadzili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya, sampai saya ini merasa tidak pantas minta, tidak pantas memohon sama engkau, karena dosa saya banyak. Tapi kata beliau, antokoni karomuka. Tapi saya berani melafatkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbatas. Dan itu indah sekali kata-katanya. Ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka. Jadi kullama akhrosa, sekirane bungkam, bisokno ya nafsula taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi Gus Ubaidillah tadi, ya sudah, kadang ada Baron saya, ada Busiri, saya tidak tahu karena bacanya innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan, datang ke Abul Hasan Asyadzali, gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abul Hasan Asyadzali? Man ahabba alla yusawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu. Jadi malah dibalik. Kalau kamu ingin dunia ini steril, enggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh. Jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan hadzun nafsi, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik. Karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Kok kamu katakan pasti-pasti itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini mumpung ini di depan Gus Zofur juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak. Ini nanti saya hadiahkan ke PWNU Jawa Tengah. Saya nulis kitab ini sebagai bentuk saya bahwa apa yang dilakukan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Kutubil Mu'tamadah. Di antaranya ini, kitab Khilyatul Auliya. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampean kalau baca Ihya juz 4 itu beliau memberi saran ke kita wa alaika bimudawamati mutolaati kitabi Khilyatil Auliya wa tabaqatil asfiya. Karena Imam Ghazali fi manaqibil akhyar itu nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kalau di tasawuf beliau nginduk kitab namanya Qutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau di fikih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul Haramain yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Kiai Ubaidillah, semua tokoh-tokoh NU cara perilaku itu santai, rileks tapi terarah. Ini saya beri contoh. Ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan. An Sufyan bin Uyainah, kana Isa wa Yahya alaihi wassalam ya'tiyanil qaryata. Fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas qala innama ana tabibun udawil mardo. Ini di juz 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh, tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya, di sini yang orang nakal-nakal di mana? Oh di situ. Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi Yahya, kenapa ke situ? Saya ini nabi. Nabi itu biman zilatit tabib.
Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jika kiai-kiai kita tuh ya kancanan orang soleh ya mau, bina orang fasik ya mau. Nah yang nggak boleh itu yang potensi katut fasik, itu nggak boleh. Jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak seudon kiai kok berteman orang fasik. Saya berkali-kali bilang berteman orang fasik itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau berteman. Ya sudah dibolak-balik gitu. Tapi kalau dibalik, berteman orang fasik menjadi fasik. Ya jangan berteman kalau obatnya masih seperti itu. Ya terus saya teruskan ya. Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras. Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang layyinal janib, orang yang sangat santun, sangat sopan. Tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin itu Umar. Padahal orangnya sangat keras. Tapi yang jarang diketahui publik adalah ngiranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lain. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Fa ainal makhraj. Terus di sini saya terjemah, saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran, tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir, orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini, sampean punya anak putri atau punya ponakan pacaran, datang ke kamu sama cowoknya, kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira wong Pak D gak apa-apa, padahal Pak D saya itu kiai, ternyata saya gak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tapi kalau kamu keras, anak nenggonku tak wantemi watu. Kan enggak pernah ke kamu, bagaimana bina wong sowan saja enggak berani. Artinya efeknya sama. Terlalu lunak ya punya efek enggak bisa bina, terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Sayyidina Umar, fa wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lain. Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Ketika keras saya juga takut karena kalau terlalu keras bisa tanfir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soleh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu ada preman jagongan di orang-orang fasik. Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasik? Kenapa tidak jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus, lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. Gitu. Itu meskipun guyonan tapi pelajaran bagi kita. Karena ya memang Quran seperti itu, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa bima rahmatin minallahi lintalahum terusnya itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau enggak ada sanad enggak bisa. Enggak ada sanad enggak bisa, pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan. Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. Wallahi laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fil lail. Tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fis siddah. Jadi kita akui bahwa dalam lunak juga ada sekian problem, dalam keras juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya sa'iqul lisyaribin atau yang lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.